teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman semua dalam kondisi baik ya. Walaupun di masa pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat belajar ya teman-teman. Nah, di pertemuan kali ini, kita akan membahas materi biologi mengenai keanekaragaman hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rosi Meliani Widiawati, seorang mahasiswa pendidikan biologi Universitas Pasundan Bandung dengan NPM 1850496. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas materi mengenai keanekaragaman hayati. Teman-teman di rumah, sebelumnya apakah kalian sudah tahu apa keanekaragaman hayati itu? Apa saja tingkat keanekaragaman hayati? Bagaimana sih keanekaragaman hayati di Indonesia? Serta bagaimana persebaran keanekaragaman hayati tersebut? Untuk menjawab itu semua, maka tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Udah gak sabar kan buat belajar materi kali ini? Yuk kita simak aja videonya. Teman-teman, sebelum kita membahas materi keanekaragaman hayati lebih jauh, kalian tahu tidak sih apa itu keanekaragaman hayati? Coba deh kalian amati video berikut ini. Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar ini? Betul, di sini terdapat beberapa jenis hewan dan tumbuhan. Coba amati, mereka ada yang memiliki persamaan dan perbedaan dari segi ukuran tubuh, warna, bentuk, tekstur, dan sebagainya. Nah, keanekaragaman hayati ini terbentuk karena adanya keseragaman atau kesamaan dan keberagaman atau perbedaan sifat atau ciri makhluk hidup. Keanekaragaman dapat dilihat antara lain dari perbedaan bentuk, ukuran, warna, jumlah, dan faktor fisiologis. Nah, arti dari keanekaragaman adalah semua kumpulan benda yang bermacam-macam, baik ukuran, warna, bentuk, tekstur, dan sebagainya. Sedangkan hayati yaitu menunjukkan sesuatu yang hidup. Jadi, keanekaragaman hayati menggambarkan bermacam-macam makhluk hidup atau organisme yang menghuni suatu biosfer. Kira-kira, kok bisa sih terjadi keanekaragaman hayati? Apa sih penyebabnya? Nah, penyebab keanekaragaman hayati ada dua faktor, yaitu faktor genetik dan faktor luar. Faktor genetik bersifat relatif konstan atau stabil pengaruhnya terhadap morfologi, sedangkan faktor luar relatif labil pengaruhnya terhadap morfologi suatu organisme. Apa saja sih tingkat keanekaragaman hayati itu? Nah, keanekaragaman hayati ini meliputi keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, spesies, dan ekosistem pada suatu daerah. Yang pertama, kita akan membahas keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman hayati pada tingkat gen ini merupakan keanekaragaman yang paling rendah loh. Gen atau plasma nutfah adalah substansi kimia yang menentukan sifat keturunan yang terdapat di dalam lokus kromosom. Setiap individu atau makhluk hidup mempunyai kromosom yang tersusun atas benang-benang pembawa sifat keturunan yang terdapat di dalam inti sel. Sehingga seluruh organisme yang ada di permukaan bumi ini mempunyai kerangka dasar komponen sifat menurun yang sama. Walaupun kerangka dasar gen seluruh organisme sama, namun komposisi atau susunan dan jumlah faktor dalam kerangka bisa berbeda-beda loh. Nah, perbedaan jumlah dan susunan faktor tersebut akan menyebabkan terjadinya keanekaragaman hayati. Nah, setiap individu memiliki banyak gen. Apabila terjadi perkawinan atau persilangan antara individu yang karakternya berbeda, akan menghasilkan keturunan yang semakin banyak variasinya. Hal inilah yang menyebabkan keanekaragaman gen semakin tinggi. Nah, contohnya itu dari keanekaragaman gen ini adalah bunga mawar putih dan bunga mawar merah.
Mereka ini memiliki perbedaan dari segi warna. Yang kedua, ada keanekaragaman jenis. Suatu individu dikatakan satu spesies dengan individu lainnya jika dalam kondisi alami keduanya mampu melakukan perkawinan. Selain itu, dari perkawinannya tersebut dapat dihasilkan keturunan yang fertil atau subur untuk melanjutkan generasinya. Keanekaragaman tingkat spesies merupakan tingkat keanekaragaman yang mudah dilihat loh, karena keanekaragaman tingkat spesies ditunjukkan dengan adanya jenis-jenis tumbuhan, hewan, serta mikroorganisme yang berbeda-beda. Contoh dari keanekaragaman spesies yang mudah dipahami adalah keanekaragaman tingkat spesies dari keluarga kucing-kucingan. Seperti yang kita tahu, keanekaragaman tersebut kita mengenal adanya kucing, harimau, singa, dan cheetah. Yang ketiga, ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ekosistem dapat diartikan sebagai hubungan atau interaksi timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya, dan juga antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam ekosistem terdapat komponen biotik dan abiotik. Nah, biotik ini terdiri dari benda-benda hidup, sedangkan abiotik ini terdiri dari benda-benda tak hidup. Contoh komponen abiotik yaitu meliputi iklim, kelembaban, suhu, kondisi tanah, dan lain sebagainya. Sedangkan komponen abiotik meliputi organisme hidup yang termasuk produsen, konsumen, detrivor maupun decomposer. Nah, perbedaan dari komponen biotik dan abiotik ini dalam ekosistem menyebabkan terbentuknya keanekaragaman ekosistem. Secara garis besar, di muka bumi ini terdapat dua macam ekosistem besar, yaitu ekosistem darat atau terestrial dan ekosistem perairan atau akuatik. Nah, ekosistem darat ini mencakup beberapa bioma loh, antara lain bioma gurun atau padang pasir, bioma padang rumput atau savana, bioma hutan basah atau hutan hujan tropis, bioma hutan gugur iklim sedang, bioma taiga, dan bioma tundra. Adapun ekosistem perairan dapat dikelompokkan berdasarkan aliran airnya dan berdasarkan salinitasnya. Menurut aliran airnya, ekosistem perairan dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem perairan mengalir, contohnya itu sungai, dan ekosistem perairan tidak mengalir, contohnya itu danau. Nah, sedangkan menurut salinitasnya, ekosistem perairan dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem air tawar dengan kadar garam rendah, misalnya danau, kolam, waduk, bendungan, dan lain-lain, sedangkan ekosistem air laut dengan kadar garam tinggi, dengan contohnya itu laut. Nah, materi selanjutnya mengenai biodiversitas Indonesia. Apa sih biodiversitas itu? Jadi, biodiversitas adalah istilah yang menunjukkan keberagaman organisme yang hidup di suatu wilayah. Semakin banyak variasi gen, jenis, serta spesies yang hidup di lokasi tersebut, maka semakin tinggi biodiversitasnya. Biodiversitas juga kerap disebut sebagai keanekaragaman hayati. Nah, lalu bagaimana sih biodiversitas di Indonesia? Nah, keanekaragaman atau biodiversitas di Indonesia termasuk dalam golongan tertinggi di dunia loh. Jauh lebih tinggi daripada Amerika dan Afrika yang sama-sama beriklim tropis. Apalagi jika dibandingkan dengan negara yang beriklim sedang dan dingin. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus bangga dong dengan kekayaan atau keanekaragaman hayati yang kita miliki seperti hewan dan tumbuhan yang bervariasi. Keanekaragaman hayati di Indonesia ini tidak hanya mencakup hewan dan tumbuhan saja loh, akan tetapi mencakup 5 kingdom, yaitu Protista, Monera, fungi atau jamur, plantae atau tumbuhan, dan animalia atau hewan. Nah, pertama kita akan bahas mengenai keanekaragaman jamur di Indonesia. Dengan letak Indonesia yang berada di daerah tropis dan kelembaban yang tinggi, Indonesia memiliki faktor-faktor lingkungan yang mendukung pertumbuhan jamur. Hal ini yang menyebabkan keanekaragaman jamur yang sangat tinggi di Indonesia. Hingga saat ini, di dunia telah terhitung 70.000 spesies jamur yang telah teridentifikasi. Dan sebagian besar spesies jamur tersebut terdapat di Indonesia loh.
Kemudian, yang kedua ada keanekaragaman tumbuhan di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan tumbuhan terbesar di dunia. Hal ini dipengaruhi letak geografis Indonesia yang mempengaruhi persebaran tumbuhan di setiap daerah atau pulau. Nah, berikut ini ada beberapa keanekaragaman tumbuhan di Indonesia berdasarkan jenisnya. Nah, yang pertama ini ada Bryophyta atau lumut. Kondisi hutan yang basah dan lembab di hutan hujan tropis merupakan habitat yang sangat cocok untuk habitat Bryophyta. Indonesia memiliki iklim tropis yang memiliki hutan hujan tropis yang sangat luas, sehingga dapat menampung cukup banyak spesies anggota Bryophyta. Kurang lebih 1.500 spesies Bryophyta terdapat di Indonesia yang terdiri atas golongan lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Yang kedua, ada Pteriophyta atau tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku ini merupakan tumbuhan yang cukup mendominasi di hutan hujan tropis. Dengan kondisi di lingkungan yang basah dan lembab, tumbuhan paku tersebar di seluruh wilayah hutan hujan tropis di Indonesia, yaitu di wilayah Valenciana termasuk Indonesia. Di dalamnya terdapat 4.000 spesies tumbuhan paku loh. Nah, yang ketiga ada Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji ini merupakan tumbuhan yang banyak dijumpai dengan berbagai jenis dan bentuknya. Indonesia dengan iklim tropisnya memiliki cukup banyak spesies famili Dipterocarpaceae. Famili ini merupakan tumbuhan yang cukup mendominasi hutan hujan tropis. Tingginya bisa mencapai 70 meter loh. Wow. Nah, setelah membahas keanekaragaman flora atau tumbuhan di Indonesia, sekarang giliran kita membahas keanekaragaman fauna di Indonesia. Nah, keanekaragaman fauna atau hewan di Indonesia ini meliputi yang pertama ada keanekaragaman invertebrata. Indonesia memiliki keanekaragaman invertebrata yang sangat bervariasi, dari mulai invertebrata yang hidup di air sampai dengan invertebrata yang hidup di darat. Yang kedua ada keanekaragaman Pisces. Wilayah perairan di Indonesia sangat luas, dari mulai Sabang sampai Merauke. Dapat kita bayangkan bukan bagaimana keanekaragaman hayati yang ada di perairan Indonesia? Salah satu penghuni wilayah perairan Indonesia adalah ikan atau Pisces. Menurut data yang tercatat, 8.500 spesies ada di Indonesia dari 19.000 spesies yang tersebar di dunia loh. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Yang ketiga ada keanekaragaman amfibia. Indonesia memiliki 1.000 spesies dari 4.200 spesies yang ada di dunia. Dan amfibi yang banyak jenisnya ini berupa katak dan kodok. Kemudian, selanjutnya ada keanekaragaman reptilia. Nah, kondisi hutan di Indonesia yang sangat hangat dan rimbun merupakan habitat yang cocok bagi reptilia. Oleh karena itu, heran, Indonesia menduduki urutan keempat di dunia yang memiliki jenis reptilia paling banyak loh, yaitu kurang lebih 600 spesies dan 29%-nya merupakan reptilia Indonesia. Yang kelima ada keanekaragaman aves. Nah, keanekaragaman aves di Indonesia mendapatkan urutan kelima di dunia loh dengan jumlah spesies 1.500, di mana setiap aves pada pulau memiliki karakteristik yang khas sehingga burung yang hidup di dalamnya pun harus beradaptasi sesuai dengan lingkungan hidupnya. Yang keenam ada keanekaragaman mamalia. Jenis mamalia di Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah barat, peralihan, dan timur Indonesia, di mana karakteristik binatang daripada wilayah ini memiliki ciri yang berbeda-beda. Kemudian, yang ketujuh ada keanekaragaman organisme lainnya. Nah, keanekaragaman organisme lainnya di Indonesia meliputi keanekaragaman bakteri. Seperti yang kita tahu, bakteri memiliki peranan bagi kehidupan manusia, baik itu bakteri yang menguntungkan maupun yang merugikan. Berikut adalah beberapa jenis spesies yang menguntungkan bagi manusia. Ada bakteri pengikat nitrogen, contohnya Rhizobium. Kemudian ada bakteri penghasil antibiotik, contohnya Streptomyces. Dan bakteri penghasil zat kimia, contohnya Acebobacter sp. Kemudian ada bakteri penghasil enzim, contohnya itu Bacillus. Dan terakhir ada bakteri pembusuk, contohnya itu Escherichia coli. Kemudian, mengapa sih Indonesia mempunyai keanekaragaman yang tinggi dan luar biasa banyaknya? Ternyata
Ada beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi loh, sehingga negara Indonesia disebut sebagai negara mega biodiversity. Banyak faktor yang menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Antara lain, yang pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan. Yang kedua, Indonesia memiliki unsur flora dan fauna yang berkisar dari wilayah Indomalai sampai Australia. Yang ketiga, Indonesia terbagi menjadi dua zona biogeografi, yakni wilayah Oriental dan Australian. Yang keempat, Indonesia punya banyak pulau yang tersebar dan terisolasi beribu-ribu tahun loh, sehingga tingkat endemisnya itu tinggi. Dan yang terakhir, Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki laut yang sangat luas. Kemudian, biodiversitas Indonesia itu sangat unik loh ternyata. Karena apa sih unik itu? Ada alasannya. Yang pertama, keanekaragaman Indonesia itu tinggi. Nah, tingginya keanekaragaman di Indonesia dapat dijumpai di dalam lingkungan hutan hujan tropis. Di dalam hutan hujan tropis terdapat berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang belum dimanfaatkan atau masih liar. Yang kedua, memiliki hewan tipe oriental, Australian, dan peralihan. Dan yang ketiga, Indonesia kaya akan flora Malaysiana. Apa sih Malaysiana itu? Nah, Malaysiana ini adalah suatu daerah yang luas yang meliputi Malaysia, Indonesia, Filipina, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Wilayah ini terletak di daerah sekitar Khatulistiwa. Daerah Malaysiana memiliki iklim tropis dan curah hujan yang relatif tinggi. Maka di daerah ini merupakan pemusatan pertumbuhan berbagai jenis vegetasi. Kemudian, Indonesia kaya akan hewan dan tumbuhan endemik. Salah satu contoh hewan endemik di Indonesia adalah harimau Jawa. Sedangkan contoh tumbuhan yang endemik di Indonesia itu adalah dari genus Rafflesia. Kemudian, Indonesia juga terdapat berbagai hewan dan tumbuhan langka. Apa saja sih hewan dan tumbuhan langka di Indonesia? Contohnya itu ada harimau Jawa, macan kumbang, tapir, komodo, maleo, banteng, cendrawasih, dan masih banyak lainnya. Serta contoh tumbuhan yang langka di Indonesia meliputi bedali, kepuh, bungur, nangka, celeng, mundung, sawo, dan masih banyak lainnya. Nah, dari banyaknya keanekaragaman yang tadi kita telah jelaskan, pasti keanekaragaman tersebut tersebar ke seluruh penjuru Indonesia. Nah, sekarang kita simak bagaimana sih persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, yang pertama ada persebaran flora di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama ada wilayah Indonesia bagian barat atau sering disebut zona oriental yang meliputi Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali, di mana terdapat hutan hujan tropik yang didominasi oleh pohon dari famili Dipterocarpaceae. Nah, famili ini merupakan tumbuhan tertinggi berbentuk kanopi hutan dan menghasilkan biji bersayap. Tumbuhan yang termasuk dalam famili Dipterocarpaceae ini antara lain kayu kruing, kayu merati, kayu kapur, dan kayu garu. Sedangkan tumbuhan hutan hujan tropik dicirikan dengan kanopi rapat, banyak tumbuhan yang memanjat atau liana seperti pohon mangga, durian, dan suku. Yang kedua, wilayah Indonesia bagian timur. Di wilayah ini terdapat hutan musim yang memiliki ciri pada musim kemarau, di mana daun-daun tanamannya itu berguguran. Pohon-pohonnya lebih rendah daripada pohon hutan hujan tropis. Pohon-pohonnya lebih jarang, ketinggian pohonnya hanya sekitar 12-35 meter. Contohnya itu pohon jati di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian, yang ketiga ada wilayah Indonesia bagian tengah. Di wilayah ini terdapat daerah padang rumput yang diselingi oleh semak-semak. Daerah ini dinamakan savana. Nah, contohnya itu di Pulau Flores, Sumbawa, dan Timur, terdapat hutan dengan rumput-rumputan pendek akibat curah hujan sedikit. Saat ini, hutan tropik di Indonesia mempunyai kekayaan jenis flora dan fauna, terutama yang masih liar, baik hewan maupun tumbuhan, yang menyimpan sifat-sifat unggul seperti mempunyai perakaran kuat, tahan terhadap penyakit, dan tahan terhadap kadar garam yang tinggi, dan belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Kemudian, yang kedua ada persebaran hewan di Indonesia. Coba kalian amati gambar di samping
Sudah diamati? Ya, jadi gambar di samping ini merupakan peta penyebaran keanekaragaman hayati di Indonesia, khususnya itu hewan, yang sangat berkaitan dengan letak geografis Indonesia. Nah, penyebaran ini telah diselidiki oleh Alfred Russel Wallace, seorang ahli zoologi dari Inggris dan seorang ilmuwan ahli zoologi dari Jerman, yaitu Weber. Perbedaannya, Wallace mengamati hewan di bagian barat Indonesia, sedangkan Weber mengamati di bagian timur Indonesia. Dari pengamatan kedua ahli zoologi tersebut, terdapat pembagian penyebaran hewan di bagian barat dan timur. Hal ini ditunjukkan dengan dibuatnya garis pemisah abstrak, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Nah, pembagian penyebaran hewan tersebut menimbulkan adanya hewan peralihan, di mana daerah peralihan ini meliputi sebagian Sulawesi dan Nusa Tenggara bagian tengah. Pertama, kita akan membahas hewan di kawasan barat Indonesia atau oriental. Hewan di kawasan barat Indonesia meliputi daerah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Daerah tersebut banyak hewan endemik khas hidup di setiap daerahnya. Ciri-ciri hewan di daerah oriental yaitu banyaknya mamalia berukuran besar, terdapat berbagai jenis kera, terdapat burung-burung berwarna kurang menarik, dan contoh fauna di wilayah ini yaitu harimau, Sumatera, macan kumbang, orangutan, badak Jawa bercula satu, dan bekantan. Yang kedua, ada hewan di kawasan timur Indonesia atau Australia. Nah, kawasan timur Indonesia ini meliputi Papua, Kepulauan Aru, dan pulau-pulau lainnya yang ada di daerah timur. Ciri-ciri fauna daerah Australian yaitu terdapat mamalia berukuran kecil, banyak hewan berkantong, tidak terdapat spesies kera, burung memiliki warna yang indah atau berwarna-warni. Adapun contoh hewan endemik yang tersebar di bagian timur Indonesia adalah monyet hitam, kadal, maleo, dan burung merak. Kemudian, yang terakhir ada hewan di kawasan peralihan. Nah, kawasan peralihan ini meliputi bagian Sulawesi dan Nusa Tenggara bagian tengah. Karakteristik dari hewan yang hidup di kawasan ini yaitu terdapat jenis hewan yang terdapat di kawasan barat dan di kawasan timur. Contoh dari hewan yang hidup di daerah peralihan adalah babi, rusa, kuskus, dan anoa. Nah, teman-teman, tak terasa ya kita sudah sampai membahas sangat jauh tentang keanekaragaman hayati. Berdasarkan pemaparan materi tadi, tentunya kita sudah mempelajari tentang apa itu pengertian keanekaragaman hayati, tingkat keanekaragaman hayati, keunikan keanekaragaman hayati di Indonesia, dan bagaimana persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Teman-teman, tak terasa saya harus pamit undur diri nih. Jangan lupa untuk menonton video-video saya selanjutnya. Belajar biologi itu asik dan menyenangkan, bukan? Untuk itu, kalian tetap harus semangat belajar ya, walaupun sedang masa pandemi seperti ini. Jangan lupa untuk jaga kesehatan ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tunggu saya di video selanjutnya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari materi keanekaragaman hayati yang tadi telah dijelaskan, nah sekarang coba teman-teman kerjakan LKPD yang telah diberikan melalui WhatsApp grup ya.